dapat dikacaukan. Hanya iman yang murni yang mampu menjaga hati agar tidak terpedaya. Sebagian ulama kontemporer juga menilai bahwa makar Dajjal bisa dipahami melalui kecenderungan zaman modern, ketika kebenaran seringkali dikaburkan oleh propaganda, ketika kebatilan dibungkus dengan kemasan yang indah, dan ketika manusia lebih percaya pada citra daripada hakikat. Dalam kerangka itu, Dajjal adalah puncak dari seluruh rekayasa yang menipu, di mana batas antara benar dan salah menjadi kabur. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa makar Dajjal juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Ia akan menantang keyakinan manusia terhadap Allah. Ia akan memaksa orang beriman untuk mempertaruhkan kepercayaannya, bahkan mengancam dengan penderitaan bagi yang menolak. Namun ulama mengingatkan bahwa penderitaan di dunia hanya sementara, sedangkan tunduk kepada Dajjal berarti menggadaikan kehidupan abadi di akhirat. Oleh karena itu, mereka selalu menekankan agar umat Islam berlatih sejak dini untuk menahan diri dari godaan dunia, karena latihan itu akan menjadi bekal ketika menghadapi fitnah terbesar. Makar Dajjal juga terletak pada kemampuannya untuk menampilkan dirinya sebagai jawaban atas semua persoalan. Ia akan mengklaim dapat memberi makanan, memberi kehidupan, memberi jalan keluar dari krisis, padahal semua itu hanyalah alat untuk mengikat manusia dalam jeratnya. Para ulama memperingatkan bahwa orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama akan dengan mudah jatuh ke dalam perangkap ini. Sebaliknya, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan tidak akan tertipu, karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang datang dari Dajjal hanyalah fata morgana. Para ulama juga menyinggung bahwa makar Dajjal menguji kesabaran. Orang yang sabar dalam menahan lapar, sabar dalam menolak godaan, dan sabar dalam mempertahankan iman akan selamat. Namun orang yang terburu-buru mencari jalan mudah, yang tidak sabar menghadapi ujian, akan tergelincir. Inilah mengapa sabar dianggap sebagai separuh dari iman, karena sabar adalah senjata untuk menghadapi makar yang paling berat. Di sisi lain, para ilmuwan Muslim juga melihat makar Dajjal dari perspektif ketundukan manusia terhadap tanda-tanda lahiriah. Manusia seringkali menilai kebenaran dari apa yang tampak, bukan dari hakikatnya. Dajjal memanfaatkan kelemahan ini. Ia menampilkan sesuatu yang kasat mata sebagai bukti ketuhanan, padahal bukti itu palsu dan tidak memiliki esensi. Para ulama mengingatkan agar umat Islam tidak mudah tertipu dengan penampilan, karena kebenaran sejati terletak pada wahyu Allah, bukan pada apa yang tampak di depan mata. Dengan semua uraian itu, terlihat jelas bahwa makar Dajjal adalah skema yang luas, mencakup akal, hati, jiwa, sosial, dan politik. Ia merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, lalu memalingkan mereka dari Allah. Para ulama Muslim menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menahan makar itu kecuali orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah sebabnya mereka menekankan pentingnya membaca doa perlindungan, memperbanyak bacaan surat Al-Kahfi, serta menjaga ketakwaan dalam setiap keadaan. Semua itu adalah bekal menghadapi tipu daya yang tidak tertandingi di muka bumi. Para ulama dalam berbagai kitabnya menjelaskan bahwa makar Dajjal memiliki dimensi kejiwaan yang sangat halus. Ia tidak hanya menggoda lewat penglihatan dan pendengaran, tetapi juga menembus ruang hati manusia. Ia menyuntikkan rasa ragu, rasa takut, dan rasa putus asa. Menurut sebagian ulama, inilah strategi paling berbahaya karena keraguan yang bersarang di dalam hati akan melumpuhkan keyakinan. Dajjal mengetahui kelemahan manusia yang sering goyah ketika berhadapan dengan ketidakpastian. Lalu ia memanfaatkan kelemahan itu dengan menampilkan dirinya seolah menjadi solusi yang meyakinkan. Dalam pandangan ahli kalam, makar Dajjal erat kaitannya dengan pemutarbalikan makna. Ia akan menafsirkan ulang hakikat kehidupan, memaksa manusia melihat kebatilan sebagai kebenaran,
dan menganggap kebenaran sebagai kebatilan. Ulama menegaskan bahwa inilah bentuk fitnah yang paling halus, karena manusia seringkali lebih mudah menerima definisi baru yang tampak modern dan rasional dibanding berpegang pada wahyu yang abadi. Maka siapa yang tidak memiliki ilmu syariat yang kokoh akan tergelincir dalam makar ini. Beberapa ilmuwan Muslim juga membahas bahwa Dajjal mengandalkan daya tarik visual dan simbolik. Ia akan membawa tanda-tanda yang membuat orang takjub, menunjukkan kekuatan yang tidak pernah terlihat sebelumnya, serta memamerkan kekuasaan yang seolah tak terbatas. Hal ini menurut ulama menjadi jebakan bagi manusia yang hanya menilai sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan. Padahal, seluruh keajaiban itu hanyalah ujian yang bersifat sementara. Para mufasir menyinggung bahwa Dajjal akan berusaha mencabut manusia dari akar sejarah kenabian. Ia akan mendistorsi ajaran para nabi, menyelewengkan pesan tauhid, dan mengaburkan garis kebenaran. Ia akan berkata seolah menyampaikan wahyu, padahal hakikatnya hanyalah dusta. Para ulama menilai bahwa makar ini sangat licik, sebab ia tidak datang dengan wajah kebatilan yang jelas, melainkan dengan menyamarkan diri sebagai pembawa kebaikan. Orang yang tidak memahami sejarah wahyu dengan benar akan mudah tergoda dan mengikuti langkahnya. Dalam perspektif tasawuf, sebagian sufi menggambarkan makar Dajjal sebagai kegelapan yang menutup mata hati. Ia hadir membawa tirai tipuan yang menghalangi manusia dari cahaya ilahi. Jika seseorang terlalu terpaku pada dunia lahiriah, maka tirai itu akan semakin tebal hingga ia tidak mampu lagi melihat kebenaran. Namun bagi orang yang senantiasa membersihkan hati dengan zikir, makar itu tidak akan menjeratnya. Para ulama juga menjelaskan bahwa Dajjal akan menebarkan makar melalui janji-janji palsu. Ia akan mengiming-imingi kedamaian, kesejahteraan, bahkan keabadian. Namun di balik janji itu tersimpan kehancuran. Ilmuwan Muslim menilai bahwa janji palsu ini sejalan dengan tipu daya setan sejak dahulu, yang selalu berjanji tetapi mengingkari. Bedanya, Dajjal membawa tipu daya itu dalam skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga manusia yang lemah imannya akan menganggapnya sebagai penyelamat. Sebagian ulama menyoroti bahwa makar Dajjal tidak hanya untuk orang awam, tetapi juga ditujukan kepada para pemimpin dan tokoh. Ia akan mendekati mereka dengan tawaran kekuasaan, dengan menjanjikan pengaruh besar, sehingga banyak pemimpin yang tunduk kepadanya demi mempertahankan kekuasaan. Ulama menilai hal ini sebagai ujian yang paling berat bagi mereka yang memegang amanah, sebab kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk menegakkan kebenaran justru bisa dijadikan sarana untuk melayani makar Dajjal. Para ulama hadis menekankan bahwa makar Dajjal bersifat menyeluruh, mencakup seluruh penjuru bumi. Tidak ada negeri yang luput dari pengaruhnya kecuali Makkah dan Madinah. Dari sini dapat dipahami bahwa makar itu bukan sekadar peristiwa lokal, melainkan fenomena global yang merata. Hal ini menunjukkan betapa kuat dan luasnya fitnah yang dibawa Dajjal, sehingga setiap orang dimanapun ia berada akan diuji dengan tipu daya tersebut. Dalam pandangan para ulama akidah, makar Dajjal adalah klimaks dari seluruh fitnah yang pernah terjadi. Ia menghimpun seluruh bentuk kesesatan yang sebelumnya muncul dalam skala kecil, lalu meledakkannya dalam satu momentum besar. Oleh sebab itu, para ulama menegaskan bahwa siapa yang memahami makar-makar kecil yang ada di dunia akan lebih mudah memahami makar besar Dajjal. Sebaliknya, siapa yang lalai dari fitnah kecil akan mudah terseret dalam fitnah besar. Beberapa ilmuwan Muslim kontemporer melihat makar Dajjal dalam konteks modern sebagai puncak dari peradaban materialistik. Dunia yang terlalu menuhankan akal, teknologi, dan harta dianggap sebagai persiapan yang melapangkan jalan bagi Dajjal. Ia akan memanfaatkan kecenderungan manusia
yang mengagungkan ilmu tanpa iman, teknologi tanpa akhlak, dan kemajuan tanpa nilai spiritual. Semua itu akan menjadi senjata baginya untuk menjerat umat manusia. Selain itu, para ulama juga mengingatkan bahwa makar Dajjal bukan sekadar ancaman dari luar diri manusia, tetapi juga dari dalam. Sifat tamak, rakus, dan cinta dunia yang berlebihan adalah pintu bagi fitnah Dajjal untuk masuk. Jika seseorang sudah terikat pada dunia, maka makar itu akan dengan mudah merasuki dirinya. Namun, jika ia mampu melepaskan diri dari keterikatan dunia, makar Dajjal tidak akan berarti apa-apa. Dengan demikian, ulama Muslim dalam berbagai penjelasannya menekankan bahwa makar Dajjal adalah sebuah rencana besar yang menyasar seluruh aspek kehidupan. Ia menguji iman, menipu akal, merusak hati, menggoda para pemimpin, menguasai masyarakat, bahkan menyelimuti peradaban manusia. Namun sebesar apapun makar itu, ia tetap berada dalam genggaman Allah, dan hanya orang yang berpegang teguh pada agama yang akan selamat. Para ulama selalu mengingatkan bahwa benteng menghadapi makar Dajjal adalah ilmu, iman, zikir, doa, dan keteguhan hati. Tanpa itu, manusia akan mudah hanyut dalam arus tipuan yang besar dan berbahaya. Para ulama menilai bahwa makar Dajjal berlapis dan tidak tampak sekaligus. Ia muncul sedikit demi sedikit hingga akhirnya mencapai bentuk sempurna pada akhir zaman. Seperti halnya penyakit yang menjalar pelan, makar itu menyusup ke dalam pola pikir, gaya hidup, dan keyakinan manusia. Imam Al-Mawardi menekankan bahwa Dajjal akan menyiapkan panggung fitnah secara bertahap. Ia tidak langsung menampakkan klaim ketuhanannya, melainkan terlebih dahulu meraih kepercayaan manusia dengan memberikan apa yang mereka butuhkan. Begitu manusia merasa bergantung, barulah ia menuntut pengakuan sebagai penguasa tertinggi. Dalam pandangan ahli tafsir, makar Dajjal terkait erat dengan konsep ujian besar bagi hati yang condong pada dunia. Ia menampilkan dirinya sebagai figur yang mampu memuaskan segala dahaga manusia terhadap kenikmatan. Para ulama memandang bahwa ini merupakan ujian sangat berat, sebab manusia seringkali lebih mudah tunduk pada pemberi kenikmatan ketimbang tunduk kepada Sang Pencipta. Dengan begitu makar itu tidak hanya berupa tipu daya lahir, melainkan juga ujian cinta dunia. Ulama hadits seperti Imam At-Tirmidzi menekankan bahwa Dajjal membawa fitnah yang mampu mengguncang akidah orang yang tidak kokoh. Ia mengandalkan kecepatan gerakannya, menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain dengan sangat cepat, sehingga berita tentang dirinya menimbulkan kepanikan. Dalam situasi panik, manusia sering kehilangan akal sehat. Inilah celah yang digunakan oleh Dajjal untuk memperdaya manusia dengan berbagai klaimnya. Sebagian ulama melihat makar Dajjal dalam hubungan dengan simbol kegelapan intelektual. Ia akan mengaburkan ilmu yang benar, menyamarkan kebenaran dengan retorika yang terdengar ilmiah, dan menanamkan keraguan terhadap wahyu. Ulama menilai bahwa ini sangat berbahaya, karena kebanyakan manusia akan lebih percaya pada penjelasan yang tampak rasional meskipun menyalahi akidah. Oleh karena itu, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah adalah benteng utama agar tidak terjerat makar tersebut. Dalam tradisi tasawuf, Dajjal dipandang sebagai cermin dari hawa nafsu yang berwujud. Ia hadir mewakili segala bentuk keserakahan, kesombongan, dan kedustaan. Para sufi menegaskan bahwa siapa yang tidak mampu menundukkan hawa nafsunya sejak dini, maka kelak ia akan sulit menolak rayuan Dajjal. Sebaliknya, orang yang mampu melatih diri untuk zuhud, ikhlas, dan tawakal akan selamat. Dengan demikian, makar Dajjal sebenarnya menguji apakah manusia sudah mengalahkan musuh dalam dirinya atau belum. Ulama kontemporer menyoroti aspek komunikasi dalam makar Dajjal. Ia akan menguasai cara menyampaikan pesan sehingga semua orang merasa terpesona.
Ia menampilkan janji tentang kebebasan, kemakmuran, dan keadilan, padahal semua itu hanyalah ilusi. Para ulama menekankan bahwa kekuatan kata-kata lebih tajam daripada pedang, dan Dajjal akan menggunakan kekuatan itu dengan sempurna. Dari sisi politik, ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa makar Dajjal akan memanfaatkan ketidakstabilan dunia. Ia muncul ketika banyak negeri dilanda krisis, konflik, dan kehancuran moral. Dalam kondisi itu, kehadirannya akan dianggap sebagai penyelamat. Ulama memperingatkan bahwa situasi kacau adalah lahan subur bagi fitnah. Oleh karena itu, umat Islam harus menjaga persatuan, sebab perpecahan akan memudahkan makar besar ini untuk berkuasa. Beberapa ulama juga menekankan bahwa makar Dajjal akan menguji rasa takut manusia. Ia menampakkan hukuman dan siksaan bagi yang menolak mengikutinya. Orang yang imannya lemah akan memilih menyerah demi menghindari penderitaan. Namun para ulama menegaskan bahwa penderitaan di tangan Dajjal tidak sebanding dengan azab akhirat. Karena itu, orang beriman harus berani menghadapi ancaman tersebut dengan keyakinan bahwa semua penderitaan dunia hanyalah sementara. Para ulama juga mengingatkan bahwa makar Dajjal berhubungan erat dengan lemahnya syukur. Ia akan memperdaya manusia dengan menawarkan nikmat yang lebih besar, membuat manusia merasa tidak puas dengan apa yang Allah berikan. Ulama menjelaskan bahwa sifat tidak pernah puas adalah pintu utama bagi makar Dajjal. Sebaliknya, orang yang pandai bersyukur tidak akan mudah ditipu oleh janji palsu yang dibawanya. Makar Dajjal juga akan menjerat manusia dengan membangkitkan rasa kagum berlebihan terhadap kekuatan fisik. Ia mampu menaklukkan alam, menggerakkan angin, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman. Semua itu membuat manusia terkagum-kagum, lalu lupa bahwa semua kekuatan itu hanyalah ujian. Para ulama menegaskan bahwa orang beriman akan tetap yakin bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah, sementara Dajjal hanyalah makhluk yang diberi izin untuk menguji manusia. Dengan begitu, para ilmuwan Muslim memandang makar Dajjal sebagai skema yang sangat canggih, yang menyasar kelemahan manusia dari berbagai sisi. Ada yang diuji dengan rasa lapar, ada yang diuji dengan rasa takut, ada yang diuji dengan cinta dunia, ada pula yang diuji dengan kagum terhadap kekuatan. Semua jalan ujian itu bertemu pada satu titik, yaitu apakah manusia tetap teguh pada tauhid atau menyerah kepada kebatilan. Para ulama menegaskan bahwa makar Dajjal tidak bisa dipandang hanya dari sisi lahiriah, melainkan harus dilihat dari sisi batiniah. Ia hadir bukan semata untuk memikat mata, tetapi untuk merusak keyakinan terdalam. Imam As-Suyuti dalam beberapa karyanya menyinggung bahwa Dajjal adalah puncak ujian bagi hati manusia. Bila hati penuh dengan cahaya iman, makar itu tidak berdaya, namun bila hati kosong, ia akan langsung menguasainya. Oleh sebab itu, para ulama selalu menekankan pembersihan hati sejak dini agar fitnah itu tidak mampu merobohkan keimanan. Ada pula ulama yang menekankan bahwa makar Dajjal berhubungan dengan pola ketergantungan manusia pada sesuatu di luar dirinya. Ia akan menawarkan keamanan, makanan, dan perlindungan, sehingga orang merasa tenang ketika bersamanya. Padahal, ketenangan itu palsu. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa ketergantungan seperti ini berbahaya, karena manusia seharusnya hanya bersandar pada Allah, bukan pada makhluk yang lemah. Sebagian ulama menggambarkan bahwa makar Dajjal ibarat kabut yang menyelimuti pandangan. Manusia tidak lagi bisa melihat dengan jelas mana yang hakiki dan mana yang tipuan. Dalam situasi itu, hanya orang yang terbiasa menghidupkan zikir yang akan selamat. Zikir ibarat cahaya yang mampu menembus kabut, sementara orang yang lalai akan tersesat di tengah kegelapan makar tersebut. Dalam pandangan para ahli sejarah Islam, munculnya Dajjal
bukan peristiwa yang terpisah, melainkan kelanjutan dari rangkaian fitnah yang menimpa umat dari masa ke masa. Mereka menilai bahwa setiap kerusakan moral, setiap penyimpangan akidah, dan setiap perpecahan adalah pintu masuk menuju fitnah terbesar. Oleh karena itu, makar Dajjal tidak hanya menipu di akhir zaman, melainkan dipersiapkan secara perlahan melalui kelemahan yang dibiarkan terus berkembang. Ada ulama yang menekankan bahwa makar Dajjal bekerja melalui kecepatan dan kejutan. Ia hadir tiba-tiba, berpindah dengan cepat, dan menimbulkan kepanikan massal. Dalam keadaan panik, manusia sering kehilangan daya nalar dan mudah percaya pada siapapun yang tampak kuat. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa inilah salah satu rahasia kenapa Rasulullah berpesan agar umat tidak mendekati Dajjal, karena jarak dengan dirinya akan melemahkan keteguhan hati. Dalam dunia tasawuf, Dajjal digambarkan sebagai perwujudan keangkuhan yang paling sempurna. Ia menolak kehambaan kepada Allah dan menuntut penghambaan kepada dirinya sendiri. Para ulama sufi melihat bahwa makar ini sejatinya menguji apakah manusia benar-benar hamba Allah ataukah hamba hawa nafsu. Orang yang ikhlas menyadari kehambaannya akan selamat, sementara orang yang terseret oleh ego akan terjebak. Beberapa ulama menyoroti bahwa makar Dajjal juga menggunakan strategi mengisolasi orang beriman. Ia akan memutus akses mereka dari sumber makanan, sumber air, dan sumber kehidupan duniawi. Dengan begitu, orang beriman akan diuji apakah tetap teguh atau menyerah. Ulama mengingatkan bahwa kekuatan iman justru tampak dalam kesendirian. Siapa yang mampu tetap setia kepada Allah, meskipun semua fasilitas dunia ditutup, dialah yang akan memperoleh kemenangan. Ulama lain melihat bahwa makar Dajjal bersifat mempesona. Ia tidak hanya datang dengan ancaman, tetapi juga dengan daya tarik yang membuat manusia terpikat. Dengan cara itu, ia mampu menarik simpati dan dukungan. Para ulama menjelaskan bahwa manusia seringkali lebih mudah jatuh dalam fitnah yang memikat daripada fitnah yang menakutkan. Oleh sebab itu, daya tarik Dajjal jauh lebih berbahaya daripada ancamannya. Dalam pandangan ahli hadis, makar Dajjal juga memiliki sisi psikologis. Ia membuat orang yang bersamanya merasa superior, merasa lebih hebat daripada yang lain. Dengan perasaan itu, manusia mudah menganggap dirinya benar meskipun sedang dalam kesesatan. Ulama menekankan bahwa kesombongan kolektif inilah yang akan menjadi kekuatan besar bagi Dajjal, sebab ia berhasil menumbuhkan keangkuhan massal yang membutakan mata hati. Ulama kontemporer juga menyinggung bahwa makar Dajjal bisa dipahami dalam konteks budaya populer yang mengagungkan citra. Dunia modern seringkali menilai kebenaran dari apa yang tampak indah, padahal di balik keindahan itu tersembunyi kehancuran. Para ilmuwan Muslim mengingatkan bahwa Dajjal akan menggunakan citra dan simbol dengan sangat efektif, sehingga manusia tidak lagi mencari substansi, melainkan hanya terpaku pada kemasan. Dari semua itu jelas terlihat bahwa makar Dajjal adalah ujian paling besar dalam sejarah manusia. Ia tidak hanya menguji akal, tetapi juga hati, tidak hanya menguji individu, tetapi juga masyarakat, tidak hanya menguji dunia lahiriah, tetapi juga batiniah. Para ulama Muslim selalu mengingatkan bahwa tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Hanya dengan iman, doa, dan keteguhan hati, makar itu bisa dilewati. Dalam khazanah keilmuan Islam, pembahasan mengenai Dajjal senantiasa menjadi tema yang penuh peringatan, ketakutan, sekaligus renungan. Para ilmuwan Muslim sejak generasi awal hingga akhir terus menyingkap tabir makar Dajjal karena fitnahnya digambarkan oleh Rasulullah sebagai fitnah terbesar yang pernah menimpa umat manusia sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat. Hal ini menjadikan para ulama menaruh perhatian yang sangat besar, baik dalam kitab hadis, tafsir, maupun karya akidah,
Agar umat tidak terjerumus dalam tipu dayanya, para ulama menegaskan bahwa Dajjal bukan sekadar sosok manusia biasa, melainkan fitnah yang menyatukan kekuatan fisik, retorika, teknologi, dan propaganda yang melampaui batas kemampuan manusia pada umumnya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya Fathul Bari menjelaskan bahwa Dajjal diberi kemampuan luar biasa oleh Allah sebagai bentuk ujian. Ia mampu menghidupkan kembali orang yang mati seakan nyata, mampu menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman, mampu menimbulkan kekeringan di tempat yang menolak untuk mengikutinya, serta membawa gambaran surga dan neraka yang sebenarnya hanyalah kebalikan. Semua ini merupakan makar besar yang bisa menipu orang yang imannya lemah. Imam Al-Nawawi menegaskan bahwa fitnah Dajjal sangat berbahaya karena ia tidak hanya datang dengan kekuatan lahiriah, tetapi juga dengan makar ideologi dan keyakinan. Dajjal akan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, membawa bukti palsu, dan menipu mata manusia dengan sihir yang kuat. Para ulama menekankan bahwa makar terbesar Dajjal adalah meyakinkan manusia bahwa ia adalah penguasa langit dan bumi, padahal hakikatnya ia hanyalah manusia hina yang dibiarkan oleh Allah membawa fitnah besar. Hal ini menjadikan keimanan yang kuat kepada Allah dan pemahaman mendalam tentang tauhid sebagai benteng yang paling kokoh. Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah menjelaskan bahwa makar Dajjal bukan hanya dalam bentuk fisik keajaiban, tetapi juga pada penyebaran fitnah melalui harta dan kekuasaan. Dajjal akan membawa gunung roti dan aliran sungai. Ia menipu manusia dengan memenuhi kebutuhan duniawi mereka, sehingga orang yang lapar, haus, dan miskin akan mudah tunduk kepadanya. Para ulama memandang bahwa inilah ujian keimanan yang sesungguhnya. Apakah manusia rela menukar keyakinannya demi sesuap makanan, atau tetap berpegang pada iman walaupun harus menahan lapar dan dahaga? Sebagian ulama lain seperti Al-Qurtubi menyoroti aspek makar Dajjal dalam hubungannya dengan politik dan kekuasaan. Ia akan menguasai banyak negeri, memiliki pengikut dari kalangan orang Yahudi, orang munafik, serta kaum materialis yang hanya mementingkan dunia. Dengan kekuatan itu, ia akan membangun sistem kekuasaan global yang memaksa manusia untuk tunduk. Para ulama menafsirkan bahwa makar Dajjal bukan hanya muncul secara tiba-tiba, tetapi dipersiapkan melalui jalannya sejarah, melalui munculnya fitnah-fitnah kecil sebelum fitnah yang terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kerusakan moral, setiap kekacauan politik, dan setiap penyimpangan akidah di tengah umat merupakan jalan bagi makar Dajjal untuk semakin kuat. Imam Asy-Syafarini dalam kitab akidahnya menyebutkan bahwa makar Dajjal harus dipahami secara menyeluruh. Ia bukan hanya fitnah di akhir zaman, tetapi gambaran puncak dari seluruh makar setan sejak awal penciptaan manusia. Dajjal adalah perwakilan nyata dari kekuatan syaitan yang ingin menyesatkan manusia dengan cara menampilkan kebenaran dalam bentuk kebatilan dan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Para ulama menekankan bahwa orang yang tidak mendalami agama, tidak menjaga zikir, dan tidak menuntut ilmu akan mudah tertipu. Makar Dajjal juga dibahas oleh ulama kontemporer yang melihat bagaimana perkembangan teknologi, media, dan propaganda bisa menjadi jalan bagi tipu daya serupa. Banyak ilmuwan Muslim modern yang menegaskan bahwa meskipun Dajjal adalah sosok nyata yang akan muncul di akhir zaman, namun sistem yang menyerupai makar Dajjal sudah mulai tampak melalui budaya materialisme, penyembahan terhadap harta, penguasaan media, serta pengaburan nilai agama. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa sebelum munculnya Dajjal, akan ada banyak fitnah kecil yang mendahuluinya. Para ulama juga menyoroti bahwa makar Dajjal menipu manusia dengan menjadikan kebanyakan orang lebih takut kepada kelaparan, kemiskinan,
dan penderitaan daripada takut kepada azab Allah. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah menekankan agar umat Islam selalu membaca ayat awal surat Al-Kahfi, karena kandungan ayat tersebut mengajarkan tentang keteguhan iman menghadapi fitnah dunia, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Para ulama memahami bahwa ayat-ayat ini adalah kunci untuk menghadapi makar Dajjal, karena inti dari makar itu adalah membolak-balikan kebenaran dan menguji keyakinan manusia. Imam Al-Barbahari mengingatkan bahwa makar Dajjal tidak akan mampu menyesatkan orang yang hatinya selalu bergantung kepada Allah dan yang senantiasa menjaga sunnah Rasulullah. Sebaliknya orang yang lalai, yang hanya mengikuti hawa nafsu, dan yang mengagungkan dunia akan menjadi pengikut setia Dajjal. Ulama menekankan bahwa ketika Dajjal datang, banyak orang yang sebelumnya dianggap saleh bisa jadi terjerumus karena lemahnya iman dan kurangnya ilmu. Inilah sebabnya pendidikan akidah selalu dianggap prioritas dalam Islam, karena ia adalah benteng menghadapi fitnah yang paling besar. Para ilmuwan Muslim juga menyebutkan bahwa makar Dajjal mencapai puncaknya ketika ia mampu menggiring manusia untuk meragukan Allah. Ia membawa gambaran surga dan neraka, namun surga yang dibawanya sebenarnya neraka, dan neraka yang dibawanya sebenarnya surga. Inilah makar paling besar, yaitu menipu manusia dengan membalikkan hakikat. Orang yang tidak memiliki cahaya iman akan mudah tertipu karena pandangan mata mereka dikelabui. Rasulullah sendiri sudah memperingatkan agar umatnya tidak mendekati Dajjal, karena kedekatan fisik dengannya bisa menyebabkan keraguan-raguan, kecuali orang yang benar-benar diberi perlindungan oleh Allah. Dari berbagai penjelasan ulama itu, dapat dipahami bahwa makar Dajjal adalah ujian terbesar yang menuntut manusia untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada kekuatan akal, ilmu, atau teknologi yang mampu menandingi makar itu kecuali keimanan yang murni. Oleh karena itu, para ulama senantiasa menekankan pentingnya doa perlindungan, pentingnya zikir pagi dan petang, serta pentingnya menjaga salat sebagai benteng iman. Semua itu adalah senjata menghadapi makar besar yang tidak bisa ditangkal dengan kekuatan fisik semata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para ilmuwan Muslim melihat makar Dajjal sebagai puncak dari seluruh tipu daya setan yang pernah ada. Ia melibatkan kekuatan lahiriah berupa keajaiban yang menipu, kekuatan batiniah berupa ideologi palsu, kekuatan politik berupa sistem global yang menyesatkan, serta kekuatan harta berupa godaan duniawi. Semua makar itu diarahkan untuk satu tujuan, yaitu agar manusia meninggalkan Allah dan menyembah Dajjal. Maka siapapun yang ingin selamat harus memahami hakikat makar ini sejak dini dan menyiapkan diri dengan iman yang kuat, ilmu yang benar, dan keteguhan hati. Itulah sebabnya para ulama senantiasa menekankan bahwa mengingat fitnah Dajjal bukan sekadar cerita masa depan, melainkan peringatan agar umat menjaga keimanan di setiap zaman. Ulama Muslim dalam berbagai generasi menilai bahwa munculnya Dajjal tidak sekadar fenomena gaib, tetapi juga titik puncak dari perjalanan panjang fitnah yang telah disebar sejak lama. Dajjal datang membawa rencana yang rapi, terstruktur, dan terencana. Dalam pandangan sebagian ilmuwan Islam, makar Dajjal tidak berdiri sendiri, melainkan berjalin erat dengan kecenderungan manusia yang mencintai dunia, mencari kesenangan tanpa batas, serta menolak kebenaran bila bertentangan dengan hawa nafsunya. Karena itu, meski Dajjal adalah sosok nyata yang akan hadir di akhir zaman, fondasi makar dan tipu dayanya sudah tampak melalui perjalanan sejarah manusia. Para ulama menegaskan bahwa strategi besar Dajjal mencakup manipulasi terhadap persepsi. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, melainkan memanfaatkan kelemahan jiwa manusia yang mudah tergoda dengan keindahan semu.
Seorang ulama menafsirkan bahwa Dajjal akan menampilkan dirinya dengan penampilan yang meyakinkan sebagian orang, seakan membawa harapan dan kemajuan, padahal sesungguhnya yang ia bawa hanyalah kehancuran. Ia akan memainkan simbol, menampilkan cahaya yang sebenarnya kegelapan, menampakkan kesejahteraan yang sejatinya adalah kehampaan. Semua itu dilakukan dengan tujuan tunggal, yaitu menundukkan manusia agar sujud kepadanya. Ilmuwan Muslim juga melihat bahwa makar Dajjal akan beroperasi dengan memecah belah manusia. Ia akan memanfaatkan perbedaan, menyalakan permusuhan, dan menumbuhkan kebencian. Dengan cara itu, ia menundukkan umat manusia tanpa perlu peperangan besar, karena manusia sendiri yang akan saling menghancurkan. Para ulama memahami bahwa fitnah ini sejalan dengan bisikan setan sejak dahulu, yakni membuat manusia saling bermusuhan. Namun pada masa Dajjal, permusuhan ini mencapai puncaknya karena ia mampu menggerakkan hati banyak orang untuk tunduk kepadanya dengan iming-iming yang menipu. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, makar Dajjal adalah perwujudan nyata dari dunia yang melalaikan. Dunia yang menipu sering digambarkan dengan perhiasan yang memikat, tetapi kosong dari makna. Demikian pula Dajjal menampilkan segala sesuatu yang tampak indah, tetapi hakikatnya kosong dan beracun. Ia seolah membawa kehidupan, namun sejatinya membawa kehancuran. Para ulama menggambarkan bahwa ketika seseorang memilih mengikuti Dajjal, maka ia sebenarnya sedang menyerahkan jiwanya kepada kehampaan. Para ulama tafsir juga menyinggung bahwa Dajjal menggunakan retorika untuk memperkuat makar. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang indah, menyihir telinga manusia, mengemas kebohongan dengan narasi yang mempesona. Orang yang tidak memiliki ilmu dan iman akan mudah terseret. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa makar Dajjal berhubungan dengan kelemahan hati yang tidak terbiasa mengingat Allah. Jika hati kosong dari zikir, maka ia akan mudah dipenuhi oleh kata-kata menipu yang dilontarkan Dajjal. Dalam dimensi sosial, para ilmuwan Muslim menilai bahwa Dajjal akan menggunakan pengaruh massa untuk memperkuat kedudukannya. Ia tidak hanya menipu individu, melainkan membangun pengikut yang fanatik, yang akan membela dirinya dengan segala cara. Para ulama menjelaskan bahwa pengikut ini bukan hanya orang biasa, melainkan juga pemimpin, tokoh, bahkan orang berilmu yang kehilangan cahaya hidayah. Dengan adanya barisan pengikut seperti ini, makar Dajjal semakin kokoh karena ia tidak bekerja sendirian. Di sisi lain, sebagian ulama menyebut bahwa makar Dajjal berhubungan dengan ilusi yang membuat manusia bingung membedakan antara kenyataan dan khayalan. Ia menampakkan api sebagai air dan air sebagai api. Ia menukar antara kebaikan dengan keburukan. Para ilmuwan Muslim mengingatkan bahwa hal ini merupakan fitnah yang sangat berat karena mata manusia dapat ditipu, telinga manusia dapat diperdaya, dan pikiran manusia